Tidak ada rahasia untuk mencapai kesuksesan. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan. Halo Smarter People, kembali lagi dengan saya Alfariska Silalahi di channel Smarter V. Halo, kembali lagi di seri kuliah Elektronika 1. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari tentang pemberian bias MOSFET. Ini adalah referensi yang kita gunakan, yaitu dari Sendra dan juga tambahannya dari Malvino. Nah, apa yang akan kita pelajarin dari 3 topik ini? Di video kali ini kita akan mempelajari topik rangkaian bias penguat MOSFET. Nah, sebelum kita masuk ke topik inti, saya ingin recall kembali atau refresh kembali bahwasanya pada video sebelumnya atau pada sesi sebelumnya kita sudah belajar tentang step-step penting yang harus dilakukan dalam sebuah desain MOSFET. Yaitu apa? Yaitu bagaimana menentukan titik operasi DC sebuah transistor. Step ini disebut dengan biasing. Nah, mengapa titik operasi DC ini penting? Oke, karena jika kita sudah mengetahui titik biasnya, maka kita bisa mengkarakteristik sebuah transistor MOSFET. Misalnya kita memperoleh nilai ID atau drain current. Oke, jika nilai ID sudah bisa kita prediksikan dan sudah bisa kita buat stabil, bisa menentukan voltage source drain-nya atau VDS kita singkat ya, untuk memastikan area atau region saturasi. Oke, jadi kalau misalnya kita sudah peroleh area atau region saturasinya, maka untuk semua sinyal input levelnya itu akan lebih baik lagi, akan bisa kita prediksikan sehingga MOSFET bisa bekerja dengan maksimal tanpa ada takut tidak akan berjalan suatu rangkaian atau mungkin terjadi kita bisa menghindari suatu kerusakan. Jadi memang dalam elektronika ini ya, apalagi kita menggunakan transistor, ujung-ujungnya yang kita harus cari itu adalah titik operasi DC supaya kita bisa menentukan kurva karakteristiknya. Kalau dari situ untuk menemukan kurva karakteristiknya kita harus mencari ID-nya. Nah, ID itu nanti diperoleh dari VDS. Nah, demikian. Nah, untuk menentukan titik operasi atau tadi yang sudah saya katakan dengan biasing tersebut, ada 2 teknik. Yang pertama dengan menentukan VGS. Ini seperti yang ada di slide. Nah, pendekatan yang paling memungkinkan untuk biasing MOSFET adalah dengan menentukan VGS yang fix untuk mendapatkan ID. Nilai VDS itu dapat diperoleh dari nilai VDD. Nah, rumusnya itu adalah ID sama dengan setengah dikali mu N COX W per L, buka kurung VGS dikurang VTN kuadrat. Oke, ini adalah dimensi dari sebuah transistor gitu ya, W per L itu. Kemudian masalah mu N dan VT adalah fungsi suhu. Nah, namun ada masalah baru dengan teknik yang pertama ini. Apa? ID itu berhubungan dengan temperatur yang dibuktikan oleh gambar yang ada di gambar slide ini yang saya tunjukkan dengan kursor. Dengan kata lain, kalau misalnya kita pakai teknik dengan menentukan sebuah VGS tetap, sebuah nilai VGS yang tetap sehingga diperoleh ID, namun karena ini itu ditentukan oleh, karena ini berhubungan langsung terhadap temperatur, maka setiap device akan menghasilkan nilai yang tidak tetap gitu. Apalagi kalau misalnya berbeda-beda tegangannya, maka ID-nya juga nanti akan berbeda. Seperti itu. Ini kurvanya ya. Jika device 1 VGS-nya sekian. Oke, titik ID satunya, drain satunya di sini. Tapi nanti device 2, oke, VGS-nya sekian, nanti arus drain-nya itu bisa berbeda. Padahal voltage-nya kita bikin sudah sama. Oke, jadi yang membuat berbeda itu adalah ini, masalah mu N dan juga VTN-nya. Selanjutnya, ada teknik yang kedua. Teknik yang kedua itu adalah dengan mendapatkan nilai VG, kita buat nilainya fix tetap, dan juga kita menghubungkannya dengan sebuah resistor source. Oke,
Nah, ternyata teknik yang kedua ini merupakan teknik yang terbaik dalam menentukan biasing MOSFET discrete, yaitu dengan menetapkan DC pada gate-nya. Nah, rumusnya itu adalah VG sama dengan, yang ada di kursor, VG sama dengan VGS dikurang ID dikali RD, kalau rumusnya ini. Jadi VG itu merupakan VGS, tegangan pada gate dan source, sudah ini kan bagian source ya. Kemudian itu dikurang antara arus drain dan juga RS-nya gitu. Dan ketika, nah ini variasi dari rangkaian bias VG terhadap resistansi RS ya. Jadi ini kalau misalnya kita buat ini sebenarnya hanya dikombinasikan, tapi ujung-ujungnya ya kita tentukan nilai fix dari si VG, kemudian kita buat di sini RS-nya. Seperti itu. Oke. Sebelum kita masuk ke contoh, ada satu hal yang ingin saya tekankan. Jika jika VG lebih besar daripada VGS, ID atau arus drain dapat ditentukan. RS misalnya saya gambar yang ini, di gambar yang ini, RS ini akan membuat sebuah feedback negatif yang mana dapat menstabilkan nilai ID. Jadi justru ketika VG lebih besar daripada VGS ya, misalnya ini VG lebih besar daripada VGS, di sini ada RS, justru ini bertindak sebagai feedback, membuat feedback negatif yang bisa menghasilkan arus drainnya itu lebih stabil. Nah, jika VG konstan, VGS tidak akan menurun, itu sudah dicek secara eksperimental, sehingga RS akan bekerja untuk menjaga ID konstan. Gitu, dia akan tetap konstan. Nah, kita coba masuk ke contoh soal. Halo Smarter People, bagaimana video hari ini? Semoga semua penjelasan saya itu bisa tersampaikan dengan baik dan juga bisa dipahami dengan baik oleh masing-masing mahasiswa ya. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you Smarter People.